Shalom. Shalom, mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita goyang-goyangkan dulu badan kita. Kasih salam kiri kanan ya, bilang kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena punya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dia itu Tuhan kita, dia juga sahabat kita yang selalu menolong di setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat Bapa, Engkau Allah yang besar, Engkau sahabat kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Engkau Allah yang hidup, yang menolong setiap kami. Kalau minggu-minggu ini kami punya persoalan, kami punya beban, kami percaya Bapa Engkau yang terus menolong dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, yang beracara dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus,
biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita sorakan sama-sama, 2, 3. Haleluya. Iblis gemetar saudara kalau saudara teriak haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Lord Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya minta hanya keyboard mainkan dengan lembut. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat saja katakan. Yesus mendengar dari yang kudoakan.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita masuk dalam ibadah minggu ketiga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah minggu. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa. Mari saudaraku, kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, dan biar kami mau disegarkan, diingatkan, dan diubahkan oleh firman Tuhan. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, bahkan hamba Tuhan boleh dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus apa yang mau hamba katakan, sehingga boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami dan memenangkan setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, tutup bungkus setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saat ini kita mau angkat sama-sama di dalam satu kitab Yohanes 1 ayat 14 yang menjadi tuntunan rema minggu kita di dalam gereja Tuhan. Sama-sama saya bacakan Yohanes 1 ayat 14. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca atau mungkin membuka firman Tuhan, kitab atau mungkin gadget sucinya. Silakan dibuka, saya bacakan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Kita sudah dinyatakan, bahkan dibaca lebih lagi dengan luar biasa. Penekanan yang ada bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan kalau kita mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, nyata betul kita sudah masuk kepada bulan Desember, akhir penghujung tahun di tahun 2023 ini. Biarlah kita boleh memaknai Natal bukan hanya sekedar Natal atau mungkin orang taunya ikon pohon Natal atau Santa Claus. Tidak, bukan itu. Tapi yang menjadi ikon dari bulan Desember ini adalah lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, yang menyatakan dirinya satu-satunya Juru Selamat. King of the King, King of Peace. Ya, Raja di atas segala raja, Raja damai, yang boleh dinyatakan melalui kuasa firman-Nya, yaitu Allah itu sendiri, di mana firman itu yang menjadi manusia. Ya, satu proklaim yang luar biasa yang kita boleh sangat-sangat diberkati, bahkan bersyukur anugerah Tuhan begitu luar biasa, dan kita hidup karena kasih karunia-Nya Tuhan, bahwa Dia menyatakan bahwa Dia adalah firman itu sendiri. Diam di antara kita, di antara orang percaya, di antara dunia umat percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaannya boleh dinyatakan dalam kehidupan kita, baik dari pertolongan kehidupan kita, permasalahan kita, pergumulan kita, proses hidup kita. Dinyatakan selalu kemuliaan Tuhan bagi yang percaya. Dengan cara apa? Mungkin hanya bertanya, menyatakan kemuliaan Tuhan atau dinyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa sih? Yaitu dengan pertolongan Tuhan kita rasakan. Mungkin, apakah ada di antara kita yang mungkin tidak pernah ditolong Tuhan? Saya percaya betul tidak ada manusia yang tidak ditolong Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Bagi yang percaya, apalagi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Wow, itu keren. Di situ kita menyatakan kemuliaan Tuhan, dan di situ otomatis kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Dan bagi setiap kita, umat percaya, yang kita dulunya berdosa, kita ditebus, dan Dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Dia kepada kita. Ya, sehingga kita dilayakkan, diperkenankan, dan kita boleh sungguh-sungguh hidup dengan kemuliaan yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan firman ini yang dapat meneguhkan kita. Nah, jadi memaknai Natal pada bulan ini biarlah kita tidak hanya karena tradisi atau ikut-ikutan, tapi kita boleh mengerti, semakin mengerti memaknai Natal. Firman itu yang menjadi manusia, biarlah hidup di dalam kehidupan kita. Lahir, menetap, dan dengan respon hati yang benar. Jadi buat kita mungkin yang kurang membaca firman, saatnya kita harus datang bertobat dan memberikan diri lebih lagi. Tuhan, saya mau baca firman. Saya mau adakan mesbah dengan Tuhan, pribadi, atau mungkin dengan istri, atau suami, atau keluarga. Karena kalau kita bicara firman menjadi manusia, firman itu adalah secara logos.
Di mana firman itu adalah perwujudan wahyu Allah. Bukan hanya wahyu Allah, tapi adalah Allah itu sendiri. Yang tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 1. Berarti tandanya kalau kita sudah menerima firman, yaitu menerima wahyu, pewahyuan dari Allah, dan percaya bahwa Allah itu sendiri adalah firman, berarti tandanya kita harus semakin mengenal atau mengetahui. Dengan kata lain, ginosko. Kalau kita mengenal, mengetahui, tandanya kita harus semakin lebih aktif. Buka firman, baca firman, terima firman itu, mengerti firman itu, dan lakukan firman itu. Lebih lagi, maknai akhir tahun, menjelang akhir tahun ini dengan apa? Dengan kita mau lebih mendekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan. Dan kita harus semakin memaknai bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang mendatangi manusia untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Karena firman itu sangat berkuasa, hidup, karena dinyatakan Allah itu sendiri. Dan itu adalah yang memerdekakan kita. Ya, kalau dikatakan Yesus adalah jalan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, kebenaran bukanlah berarti teori yang dipelajari, tetapi pribadi yang harus kita rasakan, pribadi yang harus kita alami, pribadi yang harus kita kenal, pribadi yang harus kita dekati. Ya, dan juga di mana Yesus Kristus itu juga adalah jaminan keselamatan kita, yang harus kita percaya, kita terima. Ya, Yohanes 8:32 itu menyatakan bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan itu sendiri melalui firman-Nya. Ya, jadi kita udah enggak bicara budak dosa lagi, mungkin keterikatan. Kalau kita percaya, buka hati sungguh-sungguh, terima, dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Percayalah, kita dimerdekakan Bapak Ibu. Makanya bagi kita jangan menyepelekan firman. Mungkin pada saat kita dengar firman, pendeta mungkin mengutarakan atau mungkin memberikan atau berkhotbah ya dengan pewahyuan yang dari Tuhan. Jangan pernah sepelekan. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, dan firman itu hidup. Firman itulah yang menyatakan isi hati Tuhan. Firman itulah yang mengarahkan setiap kehidupan kita. Terima. Jangan kita berpikir, lu tahu apa? Gue lebih tahu dari lu. Firmannya itu bukan begitu. Tapi kadang-kadang kita terima. Kita harus terima firman yang disampaikan. Karena firman itu hidup, firman itu yang berkuasa. Ya, terus adakan pengenalan akan Tuhan di dalam waktu kita. Mungkin yang tadinya baca satu pasal atau mungkin sedikit, sekarang sudah bisa diperbanyak. Lebih lagi, giat dalam beribadah, supaya kita boleh minta dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Dan di mana dikatakan dalam Injil Yohanes, ya, kalau saya bisa ada 7 yang boleh mungkin saya jabarkan di sini, yaitu Yesus sendiri yang menyatakan bahwa akulah roti hidup. Ya, jadi Tuhan menyatakan kita hidup ini bukan hanya dari makanan jasmani saja, tapi melalui roti kehidupan, yaitu firman-Nya yang hidup, yang menguatkan kita. Karena dari diri kita ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus disegarkan, harus dikuatkan, harus ditopang, harus dilandasi dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus lebih lagi, terus terfokus, bahkan juga lebih lagi memaknai firman itu dalam kehidupan kita sebagai makanan dalam rohani kita, makanan untuk menguatkan kita dan memberikan kehidupan bagi kita. Dan yang kedua adalah akulah terang dunia. Jadi kalau di dalam setiap acara Natal, kalau kita nyalakan malam kudus, itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi biar kita memaknai dari api kecil itu bahwa dia adalah terang dunia. Ya, yang membawa kita terang di mana dunia ini penuh dengan kegelapan. Bahkan mungkin dulu kita yang hidupnya masih gelap, mungkin yang dulu kita masih hidup yang dengan cara yang lama, kita boleh menerima terang itu sebagai juru selamat yang menerangi kehidupan kita. Ya, dan di sini juga dikatakan akulah gembala yang baik. Ya, yang ketiga, akulah gembala yang baik. Di antara setiap yang ada umat percaya, khususnya gereja, ada gembala di atas gembala, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dia yang memberikan firman pada gereja itu, rema, ya, yang menjadi misi visi dalam gereja itu. Itulah adalah firman itu sendiri yang menumbuhkan, bahkan yang membuat jemaat Tuhan, kita semua orang percaya, umat percaya itu berbuah, bahkan harus bermultiplikasi melalui firman.
Ya, jadi luar biasa bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang menuntun setiap kita. Dan di sini akulah kebangkitan yang hidup. Melalui firman kita dibangkitkan. Ya, bagi kita mungkin saat ini yang merasa aduh saya ini dulu seperti ini, saya seperti ini, kita dibangkitkan, dilayakkan. Bahkan lebih lagi iman kita boleh dibangkitkan dengan pernyataan-pernyataan akan Tuhan, kemuliaannya Dia, kebaikan Dia yang tidak bisa kita mungkin kita balas. Ya, yang tidak bisa kita balas Bapak Ibu. Dia nyatakan kebangkitan itu, bahwa Dia adalah kebangkitan yang hidup. Yang selanjutnya adalah yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang tadi seperti saya bilang, tidak bisa melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, menjadi satu kepribadian, dalam arti kata Tritunggal Allah, Bapa kita, Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi satu, sama. Bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk menuntun hidup kita, untuk mengarahkan kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dan di sini selanjutnya, akulah pokok anggur. Dia pokok anggur yang benar. Dia pokoknya, berarti Dia sumber dari anggur kemanisan itu, sumber dari apa? Pemeliharaan kita, sumber dari kebenaran, kesempurnaan, bahkan yang boleh menghidupi kita. Pokok anggur yang benar. Ya, Dia adalah pokok anggur itu sendiri. Ya, jadi kita harus benar-benar memaknai Natal yang sesungguhnya di akhir tahun ini, di penghujung tahun, bahwa Yesus yang telah lahir ke dunia adalah itu firman yang menjadikan firman itu menjadi manusia. Ya, jadi firman itu yang benar-benar harus kita hidupi, ya, menghidupi firman itu dengan percaya kita, iman yang teguh, iman yang percaya. Dan lahirnya Yesus adalah sebagai inkarnasi. Ya, biar kita memaknai arti kelahiran Tuhan Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah inkarnasi, di mana Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dan di mana Allah pribadi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, itulah inkarnasi. Jadi kita tidak hanya cuma perayaan sekedar nyanyi bla atau jingle bell, jingle now. Kita harus lebih memaknai sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi kita menyembah, memuji Tuhan, membaca, mengenal, mendekat inti, karena ada firman Tuhan yang dapat terus mengubahkan setiap kita. Sekian dari saya, dan biarlah kita boleh memaknai Natal di penghujung tahun ini untuk lebih sungguh-sungguh mengenal pribadi itu, mengenal firman itu yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang dapat memenangkan setiap kita, yang dapat terus menuntun jalan hidup kita. Haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Sama-sama kita satukan hati kita. Mari Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, dan kami boleh diingatkan, dikuatkan arti yang sesungguhnya, boleh menambahkan pengertian bahkan pewahyuan dari setiap kami, bahwa Engkau lahir dan Engkau adalah Yesus sebagai inkarnasi, yang adalah Allah itu sendiri, yang menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami mendapatkan paket yang lengkap, yang sungguh-sungguh berkuasa, yang sungguh-sungguh sangat teramat kami membutuhkan, bahkan menuntun kami, bahkan juga yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, jadikan kami pribadi-pribadi dimanapun Bapak Ibu jemaat saat ini Tuhan, bahkan hamba, menjadi pribadi yang terus bergairah, mau mendekat intim kepada Tuhan. Untuk melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin mengenal melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapak, berikan roh gairah itu kepada kami untuk terus mencari Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua jemaat Tuhan GBI Sampel dimanapun berada, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas di minggu ini, praise and worship tim yang ada Tuhan, singers, worship leaders, pemusik, multimedia Tuhan, bahkan juga para penginjil, para hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang ada. Tuhan berkati semua hamba-Mu yang bertugas. Terus Tuhan urapi setiap kami, pakai setiap kami dengan anugerah Tuhan. Kami bersyukur
di dalam nama Yesus. Bahkan jemaat Tuhan saat ini yang memiliki masalah, beban, pergumulan, bahkan sakit penyakit, Tuhan terus Bapa, terus sembuhkan kami Bapa, pulihkan setiap kami terus Tuhan, semakin lebih baik, semakin lebih benar, sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami boleh mengakhiri Tuhan, kami boleh siap menerima berkat daripada Tuhan. Buka hatimu saat ini Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Terima dengan iman percaya. Biarlah turun kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kita selalu kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita, sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita di awanan permai. Di dalam nama Yesus, haleluya, terpuji namamu. Umat percaya yang sudah menerima, dan boleh sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Jadi sekali lagi dari saya, Serafina Silae, selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.